Shalom, sahabatku, jumpa lagi di Renungan Benang Merah Kehidupan. Dalam beberapa menit ke depan kita akan tetap belajar firman Tuhan dan berbagi sharing. Kami di sini tidak menggurui, akan tetapi akhir-akhir ini kita sangat membutuhkan Tuhan. Biarlah lewat video ini terus untuk mendukung, like dan komen dan subscribe-nya. Biarlah kebaikan sahabat Tuhan yang akan memberkatinya. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang baik ini. Kami masih diberikan nafas hidup, sehat, dan selalu dalam penyertaan Tuhan. Bapa, kami ingin belajar terus tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu yang senantiasa membantu kami untuk kami boleh semakin mengerti tentang kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami pada hari ini Tuhan. Berkati bagi sahabat-sahabat yang sudah mendengar renungan pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan Zakaria dan Elisabet dengan tema berkat sebelum Natal yang terambil di dalam Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan yang tidak bercacat. Zakaria dan Elisabet adalah orang yang benar di hadapan Allah, setia dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Arti dari kata setia di sini adalah memegang teguh pada perjanjian dan hukum. Sepertinya kesetiaan itu mudah dilakukan, namun sesungguhnya sangat sulit untuk dilakukan. Khususnya pada saat kita mengalami pergumulan ataupun masalah-masalah yang kita hadapi. Oleh sebab itu, pada hari ini kita akan belajar dari kesetiaan Zakaria dan Elisabet. Mereka adalah pelayan Tuhan yang taat dan setia. Namun mereka tidak mempunyai anak dan usia mereka juga sudah semakin tua. Jadi untuk mempunyai anak sangatlah tidak mungkin. Yang perlu kita teladani bersama adalah meskipun mereka tidak punya anak, namun hidup mereka tetap mengikuti segala perintah dan ketetapan Allah. Zakaria juga setia melayani dan berdoa kepada Tuhan sampai pada akhirnya Tuhan menjawab doanya. Ini adalah berkat sebelum Natal atau berkat sebelum kelahiran Yesus. Pertanyaannya, ketika doa kita tidak mendapat jawaban dari Tuhan, apakah kita tetap setia dan taat seperti Zakaria dan Elisabet? Percayalah, Tuhan pasti mempunyai rencana yang besar di balik penantian kita, asalkan kita tetap setia sampai akhir. Kita pasti melihat rencana dan sukacita besar dari Tuhan. Melalui sharing pada hari ini, kita akan melihat bagaimana setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, ia akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di sorga.
Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Menurut murid sejati, pasti kita juga akan menyangkal Tuhan. Mengakui Tuhan di depan umum mempunyai arti bahwa dari kehidupan seseorang dapat terlihat dari buah-buahnya yang membuktikan penyerahan dirinya kepada Tuhan, ketuhanan Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa perbuatan seseorang dapat menjadi bukti bahwa ia menyangkal Kristus sebagai Tuhan penguasa atas hidupnya. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengakui mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Titus 1 ayat 15 dan 16. Apakah perbuatan Anda menyangkal ketuhanan Kristus? Jika demikian, kemungkinan Anda belum diselamatkan. Apakah kita sebagai murid yang sejati dapat terjatuh dan menyangkal Tuhannya? Ya, seorang murid dapat jatuh ke dalam penyangkalannya untuk sementara, tetapi ia tidak mungkin terus-menerus menyangkal Tuhan. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Apa yang terjadi kemudian? Puji Tuhan, Petrus bertobat dan bangkit kembali. Seorang murid yang sejati sangat mungkin jatuh seperti Petrus. Tetapi apabila ia murid sejati, ia pasti bertobat dan tidak menyangkal lagi sampai akhir hidupnya. Ia bertahan sampai akhir. Apakah Anda bertahan sampai akhir? Apabila seseorang telah mengambil keputusan yang radikal di awal perjalanan kekristenan, firman Tuhan mencatat bahwa mereka pasti bertahan dalam keadaan apapun. Kita yang disebut sebagai murid Kristus akan menang dalam situasi apapun. Hari-hari ini ada pengajaran yang menyatakan bahwa murid Kristus dapat kehilangan keselamatan. Karena pekerjaan antikris di akhir zaman, hal tersebut sangatlah keliru. Coba kita akan baca seluruh kitab Wahyu dan kitab-kitab lain tentang akhir zaman. Tidak ada satupun ayat yang menuliskan tentang penjelasan demikian. Sebaliknya Allah menjamin bahwa murid sejati yang namanya telah tertulis di dalam kitab kehidupan tidak akan pernah menyembah antikris tersebut. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembah, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam Alkitab kehidupan, dari anak domba yang telah disembelih. Wahyu 13 ayat 8. Sebaliknya, mereka yang akan mengalahkan antikris dan pengikut-pengikutnya, mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Mereka yang terpanggil, terpilih pasti akan setia dan menang. Mengapa? Karena mereka percaya Yesus bukan hanya juru selamat saja, anak domba, tetapi sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Setia, menang, dan bertahan sampai akhir adalah tanda-tanda sebagai murid sejati. Setia, menang, dan bertahan sampai akhir adalah tanda-tanda murid sejati. Demikian sharing firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita boleh
semakin mengerti dan mengenal tentang kesetiaan yang kita pelajari di dalam kehidupan Zakaria dan Elizabeth. Terima kasih, Tuhan memberkati.